Tuhan pimpin kami. Kami mau mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami tidak hanya mau mengenal, kami juga mau mengalami, membuktikan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa yang hidup, yang mengasihi, yang terlibat dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap hari. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan ini dengan segala keterbatasannya. Buka telinga hati pikiran kami dalam segala keterbatasan kami untuk memahami dan mengerti. Dan beri kami tekad untuk mencari, menghidupi Engkau di dalam keseharian hidup kami. Tolonglah kami. Kami mau belajar, mau taat kepada kemahakuasaan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Saya merasa hari ini agak dingin, benar gak sih? AC-nya baru ya, tapi di luar juga saya rasa dingin. Oke, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 17. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2 saja, tapi kita akan melihat dari ayat-ayat yang lain pula gitu ya nanti. Jadi nanti mungkin saya akan minta kita semua untuk membuka Alkitab kita, gadget mungkin atau Alkitab fisik ya. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, perhatikan sama-sama. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Charles Templeton. Saya membaca kisahnya dari buku yang ditulis oleh Lee Strobel. Bukunya Lee Strobel itu berjudul The Case of Faith. The case for faith maksudnya, bukan of faith, the case for faith. Dan di sana di pendahuluannya dia menceritakan kisah tentang bapak ini gitu ya. Bapak ini dulunya waktu dia masih muda teman dekat Billy Graham, dan mereka sama-sama melakukan KKR yang besar sekali gitu ya. Bahkan sampai satu titik Bapak Charles ini kemudian mendirikan gereja dan jemaatnya banyak gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan imannya, satu titik dia mulai mempertanyakan tentang kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Ya, apakah Alkitab itu benar? Gitu. Dia mulai mempertanyakan imannya sendiri yang selama ini dia percaya. Sampai satu titik kemudian dia nggak bisa mengerti, ya, bagaimana mungkin ada Allah yang mengasihi, tapi ada banyak penderitaan di dunia ini. Singkat cerita kemudian dia meninggalkan iman Kristennya. Ya. Nah, kemudian Lee Strobel cerita dia datang berkunjung ke rumah orang ini, dia di Kanada, orang Kanada, berkunjung ke rumahnya waktu dia sudah tua, umur kurang lebih 80 tahun gitu ya. Lee Strobel sudah membaca bukunya, ini judul bukunya. Sebenarnya ada lagi di atas ya, Forgot, kalau nggak salah Forgot, _2, My Reasons for Rejecting the Christian Faith ya. Dan di sana dituliskan bahwa dia nggak ngerti bagaimana mungkin Tuhan yang mengasihi itu mengizinkan penyakit Alzheimer itu menimpa orang-orang banyak gitu ya. Mungkin dia tahu bagaimana menderitanya orang yang menderita Alzheimer. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah mengalaminya gitu ya. Dan ketika Lee Strobel datang berkunjung ke rumahnya, ternyata dia mengalami penyakit itu juga gitu ya. Jadi dia komplain kepada Tuhan, tapi ternyata dia juga mengalami itu di sana. Dan dia berusaha, ketika Lee Strobel datang ngobrol dengan dia, wawancara dia berusaha untuk meladeni gitu pertanyaan. Dan sampai satu titik Lee Strobel bertanya, kenapa dan kapan engkau sebenarnya mulai berbalik ya, mulai meninggalkan iman Kristen. Lalu dia bercerita, satu waktu dia melihat sebuah foto, hanya karena sebuah foto di majalah Life magazine. Dan di depan foto itu digambarkan seorang wanita berkulit hitam kurus, ya, bagaikan yang sangat kurus menggendong bayinya yang juga kurus di Afrika Utara,
dan keadaan sekelilingnya begitu kering gitu ya. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau enggak turunkan hujan? Hanya hujan. Wanita itu hanya membutuhkan hujan gitu ya. Tapi kenapa engkau enggak menurunkan? Apakah engkau benar-benar Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang mengasihi? Nah, di situ titik mulanya kemudian makin banyak benturan ya. Tidak masuk akal. Kenyataan yang dihadapi di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, dengan apa yang dia pelajari di dalam Alkitab dan apa yang dia ketahui bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kasih, enggak ketemu gitu. Enggak ketemu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa membiarkan penderitaan itu terjadi? Ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak akan selesai kita bahas sebenarnya. Ya. Tapi saya tidak mau melangsung ke sana. Mengapa Allah? Tetapi saya mau menjawab pertanyaan ini. Bagaimana Allah bisa terlibat di dalam kehidupan kita yang penuh derita? Ya, dia tidak jauh di sana. Allah, mengapa engkau mengizinkan? Tapi saya mau melihat bahwa Allah itu dekat dengan kita dan dia ada di antara kita, bahkan dia sendiri mengalami penderitaan itu. Jadi mengapa atau bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa di dalam keseharian hidup kita yang penuh dengan ups and down. Kadang kita ketemu juga, kenapa bisa begini, firman Tuhan bilang Tuhan Maha Kuasa, tapi saya mengalami begini, dan sudah bertahun-tahun saya tidak punya menyelesaikan masalah ini. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan itu dengan melihat dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Pertamanya kita akan melihat bersama-sama apa arti El Shaddai sebenarnya, El Shaddai. Ya. Sebelum ke Abraham kita sedikit melihat makna dari kata El Shaddai. Ini dua kata ya, bukan satu kata tapi dua kata sebenarnya. Ya, yang diterjemahkan dengan Allah Maha Kuasa. Kata El sebenarnya itu memiliki dua makna. Satu, El itu sebenarnya kata paling tua yang menunjuk kepada yang ilahi, kepada Allah gitu ya. Dan El itu pertama-tama merupakan nama dari dewa tertinggi orang-orang Kanaan, bangsa Kanaan. Namanya, nama pribadinya gitu ya. Seperti Zeus, dewa tertinggi bangsa Yunani. Ya, El itu nama dewa tertinggi bangsa Kanaan di zaman itu ya. Zaman kuno itu gitu ya. Tetapi El juga berarti gelar ya. Nama umum untuk para ilah, para Allah gitu ya. Ilah kita berasal dari kata El sebenarnya. Allah juga berasal dari kata El gitu ya. Jadi itu nama umum untuk semua ilah kita sebut El aja gitu. Termasuk ketika kita baca Alkitab dalam tradisi Yahudi, kita melihat kata El ini adalah kata pertama yang dipakai untuk menyebutkan Allah. Elohim, jamaknya ya. Bukan berarti Allah itu banyak, tetapi Elohim itu menunjukkan bahwa El ini begitu megah. Begitu ajaib, begitu luar biasa. Maka ditulis dengan kata jamak. Begitu ajaib begitu ya. Jadi kemudian El ini dipakai kemudian di dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya, sejajar dengan Yahweh, Yehova, sejajar dengan Elohim, ya, sejajar dengan dewa orang atau Allah orang Israel yang tertinggi yang juga kita sembah sebenarnya ya. Tapi kemudian El ini tidak lebih sering di dalam Alkitab diberi tambahan keterangan di belakangnya untuk menyatakan kejelasan siapa sebenarnya El yang disembah oleh orang Israel. Makanya kemudian kita mendapati apa yang kita pelajari pada pagi hari. Ada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, El Elyon, ya, Allah yang Maha Tinggi. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dikasih keterangan, kata keterangan di belakangnya untuk menunjukkan Allah seperti apa sebenarnya yang kita sembah, gitu ya. Kata Shaddai kemudian ya, sebenarnya makna hurufiahnya bukan Maha Kuasa sebenarnya ya. Shaddai itu akar katanya Shad yang berarti bisa berarti buah dada, maafkan saya ya, buah dada wanita, atau juga ladang ya, di mana orang bertani biasa menanam padi dan semuanya ya. Arti akar katanya di sana gitu. Lalu kemudian akhirnya
orang melihat bahwa oh, Shaddai ini berarti sesuatu atau seorang pribadi yang memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan, ya, yang bisa menumbuhkan, yang bisa menyegarkan, yang bisa membesarkan, yang bisa merawat, sustain life, gitu ya, yang diwakili oleh buah dada maupun tadi oleh ladang, ya, di mana orang menanam padi dan lain sebagainya. Lalu dari situ kemudian disimpulkan ini artinya maha kuasa, artinya dia punya maha kuasa untuk memberikan kehidupan, untuk menjaga kehidupan, untuk memberikan kelimpahan dalam hidup ini, ya. Salah satu contoh yang paling baik itu di dalam Yesaya pasal 60. Bagaimana di situ diterjemahkan kata Shaddai, Shad itu diterjemahkan sebagai susu, ya. 60 kita lihat sama-sama, bisa buka Alkitab Yesaya 60 15 sampai 16, ya. Dan itu berbicara mengenai keselamatan sebenarnya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ya, Yesaya 60 15 16, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak dilalui siapapun, seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ya, kata susu itu mengacu kepada Shaddai. Jadi kemudian kita dapat maknanya, ya, secara etimologis. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, artinya Allah yang bisa kita andalkan, yang menjaga kehidupan, yang meneruskan kehidupan. Ya, Allah yang maha kuasa dalam arti seperti ini. Nah, makna kemudian kita bisa melihat di dalam kisah Abraham sendiri. Kira-kira El Shaddai itu kenapa disebut di dalam pasal 17? Kenapa enggak di pasal 12 ketika Abraham baru datang, baru dipanggil keluar? Mengapa di dalam pasal 17 baru disebut Allah memperkenalkan aku Allah El Shaddai, gitu ya? Kenapa bukan di pasal 12 atau 13 dan sebelum itu, gitu. Nah, itu menarik. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana kita bisa mengerti itu, ya. Jadi dikisahkan bahwa Abram ya, sebelum Abraham dipanggil di dalam Kejadian 12 itu, dia dipanggil keluar dengan janji sebenarnya. Ya, Abraham dipanggil janji. Allah berjanji. Saya bacakan 12:2 ayat 2 dan 3, ya. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah akan menjadikan Abraham itu banyak anaknya, dan ada tempat tinggalnya yang menetap, ya, menjadikan keturunan dan tempat tinggal, negara, begitu ya. Dan bukan itu saja, untuk itu supaya dia mendapatkan banyak anak dan juga mendapat tempat tinggal yang tetap, Tuhan akan melindungi dia di dalam perjalanannya. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhannya selama perjalanannya. Dia akan selamat, ya, dengan kata lainnya. Bahkan dia akan menjadi saluran keselamatan buat banyak orang yang lain. Dan dari respon Abraham kita tahu dia percaya. Kenapa? Karena dia meninggalkan kenyamanannya. Dia meninggalkan orang yang dia kenal. Dia meninggalkan tradisinya, kebiasaan yang dia tinggalkan itu, dan dia pergi mengikuti panggilan Tuhan ke daerah yang dia nggak ketahui. Dari keputusan Abraham untuk pergi aja, kita tahu, oh, dia percaya nih. Ya, mungkin Allah ketika berfirman itu salah satu dari Allah yang dia sembah di Mesopotamia. Kita tahu pada zaman itu orang menyembah banyak dewa, ya. Dan mungkin ketika El Shaddai ketika begitu berfirman pada El, ini salah satu dari banyak dewa yang dia sembah. Tapi kemudian karena janjinya yang menurut saya ini janji yang luar biasa, ya, yang diberikan pada Abraham, dia kemudian pergi dan rela meninggalkan semua kenyamanan dan memasuki ketidaknyamanan, kalau boleh katakan begitu. Kenapa? Karena dia pergi meninggalkan kampung halamannya yang nyaman dan pergi ke negeri yang dia tidak ketahui apa-apa, dan juga banyak orang-orang yang dia tidak kenal yang kemungkinan besar barbar. Dan kita bisa melihat dalam cerita selanjutnya pasal 13.
Setelah janji diberikan kepada dia, dia pergi ke Kanaan, dan ketika dia sampai di sana, ada kelaparan di sana. Ya, ini bisa dibayangkan perjalanan Abraham ini tidak beda dengan perjalanan kita mungkin setelah kita memutuskan percaya pada Kristus gitu. Ternyata hidup setelah percaya pada Kristus nggak beda-beda amat dengan orang dengan waktu belum percaya pada Kristus gitu. Kejadiannya sama, malapetakannya sama, kira-kira begitu, kesedihannya sama gitu. Jadi Abraham pergi, dia tinggal Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah, ada kelaparan, dia harus mengungsi ke Mesir. Itu penderitaan bukan? Pindah lagi ke sana. Dan di sana dia juga penuh ketakutan di Mesir. Karena orang Mesir bukan orang yang percaya kepada Tuhan yang seperti dia sembah kan. Dan oleh karena itu dia mulai ngomong pada istrinya, kalau ada yang tanya bilang kamu bukan istriku, kamu saudariku. Karena kalau enggak saya akan dibunuh gitu. Ya di sana. Tapi dalam ketakutannya itu Allah bekerja di belakang layar menyelamatkan dia gitu ya. Allah menepati janjinya di belakang layar. Lalu kemudian dia lepas dari sana. Ya, dia jalan terus di tanah yang asing dan bertemu dengan orang yang macam-macam budaya yang berbeda-beda. Ada ketakutan, ada goncangan, ada krisis di sana. Tapi kemudian Allah datang dan kemudian mengingat kembali. Saya datang, saya ingatkan kembali, ini janji saya kepadamu. Kamu akan memiliki banyak keturunan dan kamu akan memiliki tempat tinggal yang tetap. Dia janjikan lagi pada Abraham. Abraham percaya, tapi hidup begitu aja terus. Bertahun-tahun Abraham menunggu janjinya kapan nih mulai nih, saya belum punya anak juga gitu. Iya kan? Kemudian kita melihat, kemudian di ayat ke-15, ya di pasal ke-15, di situ kemudian untuk pertama kalinya Abraham itu mulai komplain dua arah. Sebelumnya Allah berfirman, Abraham oke, saya percaya, saya ikut jalan aja gitu. Tapi kalau kita lihat di pasal 15, untuk pertamanya Abraham bilang, tapi saya nggak punya anak gitu. Semua warisan saya akan saya serahkan kepada pelayan saya, ke budak-budak saya ya. Bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang, don't worry, kira-kira begitu ya. Kamu akan memiliki anak. Dan kemudian Tuhan membuat janji, ya, seperti perjanjian yang biasa dilakukan pada zaman itulah ya. Suruh Abraham potong binatang, lalu kemudian dia jalan di antara binatang itu sebagai tanda bahwa dia yang bertanggung jawab kalau janji ini nggak tepati, gitu ya. Nah, kemudian ya Abraham di situ kemudian Abraham dikatakan di situ ya, Abraham percaya lalu Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu yang dikutip oleh Paulus di dalam kitab Roma ya. Karena itu ya. Dan di situ ya. Setelah itu ternyata belum juga setelah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 10 tahun lah ya. Setelah itu Abraham ini kemudian mulai berpikir, mungkin ya keturunan ini bukan dari istri saya Sarah. Mungkin bisa juga dari wanita lain yang ada di rumah saya. Dan kita tahu pada waktu itu kebiasaan orang itu kan memiliki budak dan budak bisa dijadikan istri juga gitu. Pada zaman itu sah-sah saja gitu ya. Walaupun zaman ini kita melihat sebagai suatu hal yang jahat, tapi waktu itu satu kebiasaan pada zaman itu. Lalu kemudian Abraham mulai menalari, mulai berpikir, mulai menimbang-nimbang, mungkin ya Tuhan itu keturunan saya bukan dari istri, karena sudah umur 80, dia keluar 75, sekarang kurang dari 85, udah 10 tahun. Sarah semakin tua, ya mungkin Sarah juga ngomong begitu, akhirnya dia kemudian menikahi budaknya, lalu lahirlah Ismail. Ya. Lahirlah Ismail. Setelah Ismail lahir, Tuhan tunggu lagi kurang lebih 15 tahun. Sampai kemudian kita baca di ayat kita ketika Abraham berumur 99 tahun. Ya, waktu dia umur 86 tahun Ismail lahir, Tuhan tunggu lagi gitu ya. Tuhan tunggu lagi. Abraham seakan-akan Tuhan tidak tahu kegalauan Abraham. Atau mungkin Abraham tidak galau lagi karena udah punya anak gitu ya. Saya udah punya anak, inilah anak terjanji itu mungkin ya, mungkin. Tapi kemudian pasal 17 umur 99 tahun Tuhan datang. Dan katakan lagi engkau, mengulangi janji lagi, memastikan janji itu ya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa di sana. Dan kemudian dia meneguhkan janjinya dengan memerintahkan sebelum memerintahkan mengubah nama Abraham menjadi Abraham, istrinya juga Sarah menjadi Sarah, lalu kemudian memberikan tanda sunat. Kalau kita perhatikan dari pasal-pasal sebelumnya, tiap kali Allah datang
untuk mengingatkan janjinya, dia tambah peneguhan satu. Ya kalau awal-awalnya lihatlah di langit, seperti itulah, seperti bintang-bintang itulah banyaknya keturunanmu. Lalu dia datang lagi, lalu kemudian belahlah binatang itu sebagai tanda perjanjian, gitu ya. Lalu dia datang lagi di sini, ubah nama, lalu Tuhan tambahkan terus ya untuk meyakinkan Abraham tentang hal itu. Tapi kemudian kita melihat di sini ya, setelah semuanya itu Abraham semuanya bilang gitu, lalu tetap Abraham itu ternyata dia imannya itu udah mulai goyah. Mana mungkin, saya udah 99 tahun, 100 tahun ya. Sarah 90 tahun. Bagaimana mungkin? Dan di situ dikatakan Abraham tertawa. Abraham tertawa. Ya, tertawa kenapa? Ya antara percaya dan nggak percaya gitu. Ya. Dan di situ kemudian saya melihat ya arti dari El Shaddai itu, bahwa hanya Allah yang akan menyelesaikannya. Usaha manusia, jerih lelah manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Untuk menambah sedikit pun dari agenda Tuhan gak akan ada. Sia-sia, gak akan bisa. Abram, Sarah kemudian juga tertawa karena mereka merasa dari diri kami nggak akan mungkin kami punya anak gitu. Dan kalau mau menambah kekuatan kita seperti Abram dengan logika pikirannya mulai menambah sesuatu kepada apa yang Tuhan perintahkan, mungkin akan mengalami banyak kesulitan. Seperti apa yang dialami dia ketika kemudian Ismail lahir, memberikan ketidaknyamanan di rumahnya juga, dan mungkin bertahun-tahun sampai hari ini. Ada hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, dan mungkin yang mungkin Allah tidak inginkan juga terjadi. Gitu. Kemahakuasaan Allah terlihat ketika kita merasa atau melihat siapa diri kita sebenarnya. Kita just mere human yang berdosa, dan kita tidak bisa menambah apapun pada apa yang Tuhan buat. Oleh karena itu Tuhan bilang cuman taat aja. Kalau kamu percaya sama seperti Abraham, ya, ketika kamu percaya saja, maka kamu akan taat. Allah mampu melakukan semuanya, Dia mampu melakukan semuanya. Yang perlu kita lakukan, yang diminta dari kita hanya percaya. Dan kalau kamu percaya, kamu taat. Maka dua hal saya pikir yang bisa kita pelajari dari El Shaddai ini. Saya katakan, kalau kita bisa mengalaminya, maka dengan dua cara sepertinya. Yang pertama, kita mengalami El Shaddai melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat video pendek, reel dari Pastor Francis Chan. Ya, di situ dicuplikan dari khotbah dia sebenarnya ya. Jadi dia katakan begini, sebagian besar orang yang ia temui percaya bahwa yang paling kudus dan paling penting adalah apa yang dipikirkan dan dirasakannya sendiri. Itu yang paling penting. Ya, menurut pengalaman dia gitu ya. Mereka setuju dan taat kepada firman Tuhan selama firman Tuhan cocok atau sesuai dengan pendapat mereka. Jika firman Tuhan tidak cocok dengan opini mereka yang tadi paling kudus itu, mereka lebih percaya kepada pikiran mereka sendiri daripada firman Tuhan. Dan saya setuju dengan perkataan dia, berdasarkan pengalaman saya. Ya, ketika saya membina hamba Tuhan, saya di misi, jadi secara reguler melakukan kelas-kelas pindahan dengan hamba Tuhan di tempat-tempat lain gitu ya. Ketika berbicara tentang firman Tuhan, mereka cenderung lebih senang mengatakan menurut pendapat saya daripada menurut firman Tuhan. Bertemu diskusi dengan jemaat-jemaat Tuhan, ada kecenderungan itu. Saya sendiri memiliki kecenderungan itu, lebih senang rasanya kok lebih hebat kalau mengatakan ini pendapat saya daripada mengatakan oh enggak, pendapat saya enggak benar, yang paling benar firman Tuhan di dalam setiap percakapan ataupun khotbah sometimes. Bahwa saya merasa bahwa opini saya itu lebih baik daripada firman Tuhan. Dan ini kemudian
mempengaruhi aku, atau saya pikir kalau dilihat ke belakang, ketika kita membaca firman Tuhan itu hal yang sering terjadi sebenarnya. Kalau kita membuka firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, tidak pernah kita mengkonfrontasi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dengan firman Tuhan kalau itu bertolak belakang. Seringkali firman Tuhan kita itu, apalagi kalau kita berasal dari keluarga Kristen, lingkungan Kristen, budaya Kristen, sering mendengarkan firman Tuhan, ketika kita baca lewat begitu saja, dan ketika ada yang bertentangan dengan kita, bisa membuat kita tersinggung, lewat begitu saja gitu. Tidak pernah dipikirkan lagi gitu. Dan kemudian kita masuk ke dalam kehidupan kita, ya kita tetap pakai dengan pola pikir kita yang lama, dengan asumsi-asumsi kita yang lama, tetap pakai. Walaupun kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah mengoreksi kita. Karena kita tidak pernah membiarkan firman Tuhan mengoreksi kita. Tidak pernah terjadi lagi, kok firman Tuhan bilang begini, kok perasaanku begini. Saya mau ikut perasaan saya atau mau ikut firman Tuhan? Kalau saya melihat kenyataan dunia seperti ini, tapi firman Tuhan bilang Tuhan itu maha kasih, maha kuasa. Tapi kok dunia kayak gini? Tidak pernah mau bertanya seperti itu, karena udah pusing. Padahal itu sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengkonfrontasi apa yang firman Tuhan dengan apa yang firman Tuhan katakan dengan apa yang kita pikirkan atau opini dunia ini, maka tidak pernah ada proses pengudusan itu. Tidak pernah ada rekonstruksi, perbaikan-perbaikan dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Jadi kalau kita menilai pendapat kita lebih tinggi dari firman Tuhan, maka El Shaddai tidak pernah kita alami dalam hidup kita, yang membuat kita gentar, gemetar, dan menyembah Dia lebih kusuk, lebih serius lagi. As who you are, tadi lagu pertamanya. Mungkin kita katakan I will worship you as who you are. Who you are-nya itu tidak pernah benar-benar bulat, you are-nya itu. Terkontaminasi gambaran kita tentang Allahnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuka diri kita kepada Tuhan. Tidak pernah bertemu dengan El Shaddai. Kita berpikir kita adalah orang baik, cukup pintar, ya, sehingga kita merasa firman Tuhan itu tidak pernah mengoreksi kita. Opini kita mungkin lebih baik daripada firman Tuhan, yang lebih modern, yang lebih kekinian. Allah hanya menjadi penolong lah buat kita gitu, penolong aja, sidekick gitu ya. Padahal firman Tuhan mengatakan Allah itu apa? Dia itu yang membuka jalan, mengarahkan kita. Dia itu leadernya kita harus ikut dia gitu. Tapi kalau kita bilang Allah itu cuma menolong, ya saya yang nyetir, Allah itu nolong. Kalau saya butuh, ya saya minta dia. Kalau saya nggak butuh, ya saya sendiri aja nyetir. Tapi firman Tuhan mengatakan enggak, Allah yang menyetir, kamu yang ikut dia sebenarnya. Kalau kita menilai opini kita di atas firman Tuhan, ini akan terjadi. Kita tidak akan pernah berubah, teman-teman yang terkasih. Walaupun perubahan itu baby step biasanya gitu ya. Tapi kita mengalami perubahan itu. Kita yang suka takut, suka marah, akan terus begitu. Akan terus seperti itu. Kita yang suka khawatir, akan terus begitu. Depresi akan terus begitu. Tidak akan pernah mengalami kemahakuasaan dan kemahakasihan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi jika kita membaca firman Tuhan dengan menilai firman Tuhan lebih tinggi dari opini kita, maka akan terjadi banyak ketegangan sebenarnya dalam hidup kita. Banyak paradoks yang akan kita temui antara firman Tuhan di dalam firman Tuhan sendiri bahkan, dan juga antara hidup kita dengan firman Tuhan. Dan it's fine. Dan itu membuat kita ingin mencari, mengenal lebih lagi. Dan dalam proses ketegangan antara kita dengan firman Tuhan itu, tanpa sadar hidup kita mulai tenang, hidup kita mulai damai, hidup kita mulai kokoh kuat. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu kita mau kemana. Kenapa? Karena kita engage dengan firman Tuhan. Itu dimulai dari apa? Kita value firman Tuhan lebih tinggi daripada opini kita. Itulah mengapa kita berdoa, berikan aku hati seorang murid, berikan aku telinga seorang murid. Artinya apa?
kita mau belajar, kita mau menenggelamkan diri kita kepada firman Tuhan. Dan kita mau mengalami Dia yang Maha Kuasa. Kita mau mengalami Dia yang Maha Kuasa. Ketaatan dimulai dari sini. Ya. Ketaatan dimulai dengan ketika kita bilang, oke, firman Tuhan lebih tinggi daripada opini aku. Firman Tuhan lebih tinggi dari opini Pak Alex yang berkhotbah. Firman Tuhan lebih tinggi. Saya mau mencicipi. Ketaatan dimulai dari sana. Percaya, bertumbuh dalam percaya dimulai dari sana. Di sana kemudian kita mengalami El Shaddai. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Kesembuhan batin kita dimulai dari sana. Karena kita engage dengan firman Tuhan. Karena kita menilai firman Tuhan lebih tinggi dari diri kita. Yang kedua, kita mengalami El Shaddai dalam kelemahan kita. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua di dalam kelemahan kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham ini adalah titik kecil bagaimana Allah sebagai El Shaddai menjaga janjinya supaya terjadi. Allah yang menjaga ya, bukan Abraham yang menjaga, atau Ishak, atau Yusuf, enggak. Allah yang menjaganya. Dan Abraham itu kisah kecil aja. Ya, dan Allah itu menjaga janjinya sepanjang sejarah sampai hari ini. Sejak Dia memberikan janji itu di dalam Kejadian 3. Ya, keturunan wanita itu akan menghancurkan kepala ulam. Dan sejak itu Dia menjaga melalui Abraham, Abraham, ya, keturunan Abraham, Yusuf sampai ke Mesir. Perbudakan ratusan tahun tidak membuat Allah lupa atau membatalkan, atau kedosaan manusia membuat rencananya kacau. Enggak, lewat Musa terus ups and down di dalam masa hakim-hakim. Ada Raja Daud, tapi keturunan Raja Daud kacau balau gitu ya. Sampai kemudian apa? Mereka dibuang ke Babilonia. Hilang tanah mereka. Tidak ada lagi. Identitas mereka hilang. Bait Allah mereka hancur. Buat mereka kalau bait Allah nggak ada, ya berarti Allah meninggalkan kita. Mereka balik lagi bangun bait Allah. Hancur lagi bait Allahnya. Di mana janji Tuhan? Kacau balau. Kita mau tinggal di mana? Nggak ada tanah lagi. Setelah Raja Persia memulangkan mereka, Yunani berkuasa. Lalu kemudian Romawi berkuasa. Dan di sebuah desa yang kecil, di dalam masa yang gelap, di situ kemudian Allah kemudian memenuhi janjinya dan lahirlah Yesus Kristus. Dari keluarga yang sederhana miskin. Dan lahirnya, walaupun dia raja segala raja, tapi dia hidup sebagai orang yang biasa sederhana. Sangat sederhana. Bahkan banyak disalah mengertikan oleh orang-orang. Dia tidak hidup yang hebat, yang wah kamu hebat. Enggak, dia biasa aja. Dia bergaul dengan orang-orang biasa. Dia bukan bergaul dengan para imam yang punya high profile. Lalu kemudian kita baca ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yesaya menulis begini tentang dia di Yesaya 53. Ia tidak tampan dan tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina. Dan bagi kita, ya enggak masuk hitungan. Siapa yang enggak mau masuk hitungan? Enggak ada. Tapi Yesaya bilang, itu dia Yesus. Sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Dia salah mengerti. Tapi di dalam kesederhanaan, lowliness-nya gitu ya, di dalam penderitaannya nyata kuasa Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ini bertolak belakang dengan apa? Insting kita sebagai manusia. Kita ingin hidup yang high profile. Benar enggak sih? Kita ingin hidup yang glamour, kuasa, duduk di tempat yang maha tinggi. Kita ingin disanjung, kita ingin dikasih jempol. Tetapi dengan cara begitu, saya ragu, saya curiga kita tidak akan pernah bisa mengalami El Shaddai. Gak pernah akan. Gak akan pernah akan. Kita akan penuh dengan, justru sebaliknya kita akan penuh dengan apa? Ketakutan. Posisi saya diambil orang, khawatir.
Kedudukan saya diambil orang. Kita mulai curiga, gampang curiga dengan orang lain. Kenapa? Karena kita takut posisi ini diambil gitu. Jadi curiga terus sama orang lain. Nggak aman jadi hidup ini. Banyak orang memuji-muji kehidupan seperti Mother Teresa yang hidup bersahaja, sederhana, melayani orang. Walaupun banyak yang memuji, percaya saya sedikit sekali yang mau hidup seperti itu. Walaupun dia memuji, dia tetap pikir dengan cara hidupnya sendiri yang menurut kebanyakan orang, yaitu yang glamour, yang tinggi, yang sesuai dengan pikiran, jalan pikiran dan wajar di dunia ini, gitu ya. Tapi dengan demikian saya percaya kita tidak akan mengalami El Shaddai yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus mengajarkan, ketika hidup Tuhan Yesus mengajarkan yang paradoks ya, yang terakhir akan menjadi yang pertama akan menjadi yang terakhir, benar enggak? Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Jika kamu ingin jadi termuka, jadi yang terbelakang. Tuhan Yesus katakan demikian. Bahkan Tuhan Yesus, kalau kamu hidup, kamu harus mati terlebih dahulu. Dalam kelemahan, justru kita mengalami kuasa Tuhan. Dalam kelemahan, Rasul Paulus, ini yang paling terkenal sebenarnya ya. Ketika ada duri dalam daging, entah apalah itu, penyakit kali ya. Dan dia bilang, Tuhan aku menderita sekali, tolong angkatlah gitu. Masa gak ada yang mungkin buat engkau gitu, saya udah melayani engkau. Tolonglah angkat penyakit ini. Tapi Tuhan bilang apa? No. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus belajar memahami apa maknanya dalam kelemahanmu kuasamu menjadi sempurna. Dalam kitab Efesus itu. Lalu kemudian dia katakan, aku memilih untuk menderita. Bermegah dalam penderitaan. Karena dengan demikian nyata kuasa Allah. Ini suatu gaya hidup yang tidak populer teman-teman. Tapi ini panggilan kita sebenarnya. Abraham mengalami El Shaddai pada waktu dia habis, nggak bisa memiliki anak. Tapi Tuhan bilang, aku El Shaddai loh. It happened. Musa mengalami El Shaddai pada waktu dia udah 80 tahun di padang gurun, hidup melantung sana dan sini. Lalu kemudian Tuhan panggil dia, bebaskan bangsaku. Dia nggak percaya, aku gagap. Aku nggak bisa. El Shaddai, dia taat. Jadilah Musa yang kita kenal sekarang ini. Yakub mengalami El Shaddai, tapi meninggalkan dia tanda yang tidak pernah bisa dia lupakan, pincang seumur hidup. Dia bergumul dengan Allah. Namanya berubah jadi Israel. Dia yang bergumul dengan Allah. Dan dia mengalami El Shaddai. Di titiknya yang paling rendah, di titiknya yang ketika dia udah habis, nggak ada apa-apa lagi. Kerendahan kita, kesederhanaan kita bukanlah kutuk. Bahkan kita mengenal Kristus itu melalui sebuah rutinitas yang kadang membosankan. Baca firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari. Itu hal yang mundane, yang biasa. Tetapi Tuhan memakai itu teman-teman. Jangan meminta mujizat hari ini, kebebasan hari ini. Tapi minta maintain, Tuhan maintain kita setiap hari untuk membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan itu. Engkau mengalami dia sedikit demi sedikit. Dan ketika engkau menoleh ke belakang, engkau melihat dia, wow ini Allah El Shaddai ternyata. Kelemahan kita bukan kutuk. Masa lalu kita yang kelam bukan kutuk. Menurut saya jalan masuk untuk mengalami El Shaddai. Saya mungkin pernah cerita di sini. Saya waktu SD adalah happen dengan papa saya, lalu saya marah sekali. Tapi saya nggak mau ingat, teman. Jadi hal yang tidak menyenangkan itu saya kubur di dalam hati saya ke tempat yang paling dalam. Saya nggak mau ingat dan saya nggak ingat sama sekali. Sampai kemudian ternyata emang ada. Dan ini terjadi setelah saya mengalami anugerah Tuhan sebenarnya. Tapi sebelum itu saya nggak ingat. Ada satu kemarahan yang demikian besarnya, kebencian, sakit di dalam hati saya yang begitu besar di dalam. Sampai ketika anugerah Tuhan dinyatakan saya dibebaskan, saya melihat ke belakang, mengevaluasi hidup saya, menata mengartikan kembali perjalanan hidup saya.
Saya melihat, oh selama ini saya kuburin tuh pengalaman yang nggak baik itu. Saya nggak mau lihat, saya nggak mau. Kenapa? Karena kita nggak boleh marah sama orang tua. Pengajarannya kan begitu. Kita nggak boleh marah sama orang tua. Kita harus hormat orang tua. Jadi kalau kamu marah, kamu yang salah. Nah itu dikuburin. Dan ketika itu dilepaskan oleh Tuhan, kebebasan terjadi. Saya mengalami El Shaddai. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang memiliki pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan. Tetapi kesakitan itu adalah real. Dan kita nggak bisa lari. Karena kalau kita lari daripadanya, kita nggak akan pernah mengalami El Shaddai itu. Saya bacakan sebuah tulisan dari Henry Nouwen yang saya terima beberapa hari yang lalu. Dalam renungan harian dia katakan begini, rasa sakit Anda dalam dan itu tidak akan hilang begitu saja. Rasa sakit ini unik milik Anda, tidak ada orang lain yang seperti Anda. Karena terikat dengan pengalaman masa lalu Anda. Panggilan Anda adalah untuk membawa pulang rasa sakit itu. Selama bagian Anda yang terluka tetap asing bagi diri Anda yang dewasa, rasa sakit Anda akan melukai Anda dan juga orang lain. Ya, Anda harus mengingat dan bahkan mengalami kembali rasa sakit Anda dan membiarkannya berbuah di hati Anda dan hati orang lain. Ada rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa di dunia ini. Tetapi rasa sakit yang paling sulit ditanggung adalah rasa sakit kita sendiri. Setelah kita menanggung rasa sakit itu, kita bisa melihat dengan jelas rasa sakit orang lain juga. Dan Anda akan dapat mengungkapkan kepada mereka cara mereka sendiri menuju sukacita, kedamaian, kebebasan, dan kelepasan. Dengan mengenal rasa sakit kita sendiri, kita mengalami El Shaddai sebenarnya. Di dalam lembah kekelaman, kita bisa mengalami itu, teman-teman. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengalaman hidup kita. Pengalaman apapun punya maknanya buat hidup kita. Pengalaman apapun Allah hadir di sana. Dia tidak pernah hadir. Cuman kita mengertinya mungkin kemudian. That's El Shaddai. El Shaddai. Saya menutup dengan kutipan dari Rasul Paulus tadi ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita belum sampai ke sana, tapi ini menjadi satu tujuan yang harus kita jalani. Rasa sakit itu jangan menjadi penderitaan buat kita, ya. Tapi rasa sakit itu harus menjadi tempat di mana kuasa Allah, El Shaddai itu dinyatakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami hanya manusia biasa. Kami tidak beda dengan orang lain di luar sana. Pengalaman kami juga mirip-mirip, walaupun unik. Kami hidup di dunia yang berdosa, orang tua yang berdosa, lingkungan yang berdosa, teman-teman yang berdosa. Tapi kami bersyukur kami memiliki Allah El Shaddai. Karena ketika kami selesai, ketika kami tidak mampu lagi, ketika kami berada di titik di mana kami tidak bisa turun lebih jauh lagi, dan kami mengenal titik itu, Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau hadir di sana, dan Engkaulah topangan kami. Mungkin Engkau tidak mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi, tetapi Engkau bersama dengan kami itulah tempat yang sejati. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus menolong kami. Kematian-Mu tidak akan pernah sia-sia. Engkau tidak pernah akan melepaskan kami. Pelukan-Mu tidak akan ada yang bisa melepaskan. Dan kami mau mengalami itu melalui firman-Mu dan juga melalui mengenal segala kelemahan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa nothing wasted with you. Semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mengingat perbuatan-Mu yang ajaib di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mau mengingat bahwa darah-Mu tercurah buat kami semua agar kami mampu hidup dan mengalami Allah yang Maha Kuasa ini. Kami tidak mau curiga pada-Mu ya Tuhan.
Tapi kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau rasakan apa yang kami rasakan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.